Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Masjid Al-Ittihad, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah kita telah memasuki paruh kedua dari bulan Ramadan. Kita juga bersyukur karena Allah telah menurunkan Al-Quran. Terima kasih disampaikan pada Bapak Ibu yang masih setia duduk di Masjid Al-Ittihad. Saya doakan yang masih setia duduk, Allah masukkan surga. Allah berikan badannya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya ngegerojok, anaknya soleh, keluarganya sakinah, dan bisa masuk surganya Allah. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah menurunkan Quran. Karena dengan sebab Quran hidup menjadi tercerahkan. Dari mana Allah menurunkan Quran? Ayatnya sangat masyhur. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu, katanya, pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Para ulama ahli tafsir mengatakan dari Lauhil Mahfuz, Quran itu diturunkan ila sama'id dunya, ke langit dunia, langit yang jaraknya dengan bumi paling dekat. Di mana itu? Di Baitul Ma'mur, atau ada juga menyebut Baitul Izzah. Di mana Baitul Ma'mur, Baitul Izzah? Kalau kita tarik garis dari atas Ka'bah itu, tarik garis terus sampai mentok di horizon yang paling tinggi yang memisahkan langit pertama dengan langit lainnya, di situ ada Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur lah Allah turunkan Quran yang ada di Lauhil Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Kalau di Lauhil Mahfuz dijaga oleh miliaran malaikat, maka yang di Baitul Ma'mur itu ditawafi oleh malaikat. Jadi kalau dilihat setiap hari, setiap saat, bumi itu jadi porosnya langit dan bumi, itulah Ka'bah. Di bumi orang tawaf, di Baitul Ma'mur malaikat yang tawaf. Terus begitu. Karena itu ada fikiran dari sebagian tokoh ulama Islam dunia untuk menjadikan Mekah sebagai awal permulaan waktu di dunia. Kalau sekarang orang menggunakan GMT, maka sedang diperjuangkan untuk menjadi MMT, Mekah Mean Time. Jadi jam 00.00 itu dimulai di Mekah. Karena pikiran itulah maka tidak jauh dari Mekah ada Grand Zamzam Hotel. Di pucuknya itu ada jam terbesar sedunia, lebih besar dibandingkan yang ada di London. Bapak Ibu dimuliakan Allah,
Dari Baitul Ma'mur, Baitul Izzah, Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW secara munajjaman. Munajjaman itu muqassatan, secara bertahap, ayat demi ayat, surat demi surat, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau digenapkan selama 23 tahun, 13 tahun Allah turunkan di Mekah sebanyak 2/3 Quran. 10 tahun Allah turunkan di Madinah, itulah 1/3 Quran diturunkan sana. Bapak Ibu dimuliakan Allah, bagaimana orang bisa tahu ini Mekah, ini Madinah? Bagaimana kita bisa tahu ini ayat turun di Mekah, ini ayat turun di Madinah? Ayat yang turun di Mekah umumnya bicara soal-soal akidah, iman, tauhid, iman kepada Allah, iman pada hari kiamat, iman pada Rasul, iman pada kitab suci. Biasanya ayat Makkiyah pendek-pendek, dibuka dengan ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Sedangkan ayat Madaniyah tidak lagi bicara soal akidah. Dia sudah bicara soal-soal yang terkait dengan ibadah, akhlak, hubungan antar manusia dengan lainnya. Kalau di Makkiyah Allah bicara soal ya ayuhan nas, maka ketika di Madinah Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga kalau ibu baca, bapak baca ada ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, pikiran kita sudah langsung ini ayat mesti turun di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini pasti turun di Madinah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika Quran itu turun kepada Nabi Muhammad baik di Mekah maupun di Madinah, muncul masalah. Bagaimana memahami Quran? Bagaimana kita bisa tahu itu Quran? Bagaimana kita mengerti isi Quran? Muncullah beberapa metode yang dibangun oleh masyarakat, umat manusia. Yang pertama, orang memahami Quran dengan cara terjemah, katanya. Terjemah adalah proses alih bahasa dari bahasa asli ke bahasa sasaran. Katanya. Apa misalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau cuma ini, bapak cuma dapat kulitnya Quran. Ibu cuma dapat Quran secara eksplisit yang tersurat. Kita tidak tahu makna di balik itu. Apa itu Allah? Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Apa itu Asma? Nggak dijelaskan dalam terjemah. Oleh karena itu, orang menggali lagi metode kedua disebut tafsir. Tafsir adalah kata syarraha yusyarru tashrih. Atau fassara yufassiru tafsir. Menggali makna yang tersirat dari ayat Quran. Sehingga ketika Bismillahirrahmanirrahim ditafsirkan, Bismillah dengan asma Allah. Asma adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang sangat berharga bagi seseorang. Allah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak disembah dalam wujudnya kecuali Allah. Allah jelaskan lagi lafzul jalalah, lafaz yang agung yang tidak ada pemiliknya kecuali Dia. Jadi kalau tafsir, makna ayat dibongkar, diungkap, digali di balik makna itu. Siapa Allah? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah derivasi dari nama Allah Ar-Rahmah. Dia Ar-Rahman azimur rahmah, yang luas dengan kasih sayangnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau Ar-Rahman itu berlaku umum buat semua makhluk Allah. Orang beriman dikasih rahmannya Allah. Orang tidak beriman juga tetap dikasih.
Yang percaya kepada Allah dikasih nyawa, yang nggak percaya juga tetap kasih nyawa. Yang beriman dikasih rezeki, yang nggak beriman tetap dikasih rezeki. Kenapa? Itu rahmannya Allah. Tapi ada Ar-Rahim. Oleh para ulama ahli tafsir, Ar-Rahim itu kemudian dijelaskan. Bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, kalau Ar-Rahman bersifat umum, kalau Ar-Rahim bersifat khusus, hanya bagi orang yang beriman. Untuk orang yang beriman, Allah menjanjikan akan dimasukkan surga. Jadi Bapak Ibu, orang Al-Ittihad dapat dua sekaligus. Ar-Rahman dapat, Ar-Rahim dapat. Sementara tetangga yang bukan Islam, tapi duitnya banyak, dia cuma dapat rahmannya Allah, tidak dapat rahimnya Allah. Kalau begitu, Ar-Rahman punya makna am, umum, sedangkan Ar-Rahim punya makna khas atau khusus. Bapak Ibu dimuliakan Allah, tafsir aja nggak cukup. Ada ayat yang kalau ditafsirkan maknanya bisa nyimpang. Kalau ayat kalau diterjemahkan maknanya bisa belok gitu dan merusak akidah. Misalnya ada ayat dalam Quran surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi akan fana, akan binasa katanya. Wa yabqa, ya akan kekal, tetap tidak akan berubah, wajhu rabbika, wajah Tuhanmu katanya. Dzul jalali wal ikram, yang maha mulia dan maha perkasih, maha pengasih. Kalau itu terjemahnya, kalau gitu Allah punya wajah. Jadi masalah. Kalau Allah punya wajah, bertentangan dengan ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Kalau begitu Allah tidak pantas dikatakan punya wajah. Tidak cocok dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Kalau begitu, memaknai wajhu rabbika dengan wajah Allah atau muka Allah itu tidak tepat. Oleh karena itu butuh metode ketiga. Metode ketiga namanya ta'wilul Quran. Menetapkan makna yang paling tepat terhadap ayat Quran. Sehingga kata wajhu rabbika dzul jalali wal ikram itu nggak bisa dimaknai muka. Oleh takwil maknanya apa? Semua yang ada di atas muka bumi akan fana binasa. Yang tetap kekal tidak akan berubah adalah zat Tuhanmu. Jadi wajah di situ makna zat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita dalamin lagi. Tafsir itu banyak rogamnya, banyak coraknya. Ada tafsir klasik, ada tafsir modern, ada tafsir kontemporer. Apa bedanya gitu? Tafsir klasik dan modern biasanya memahami Quran yang ayatnya mutasyabbih itu punya gaya tersendiri. Misalnya, kalangan klasik ketika memaknai ayat-ayat Quran yang mutasyabbih seperti alif lam mim, ada kan? Diam aja nih. Kecapean tarawih kali ya. Yasin, ada kan? Hamim, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ayat itu gimana memaknainya? Gitu. Apa artinya? Gitu. Nah, ulama-ulama klasik seperti Jalalain, Ibnu Katsir, Baidawi, Ibnu Abbas itu menafsirkannya wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Cuma Allah yang tahu makna di balik ayat ini. Jadi serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Umumnya ulama-ulama klasik sangat tawadhu, sangat rendah hati. Ya, tidak mau masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya. Karena ini kalam Allah, maka yang paling tahu makna di balik kalam ini cuma dia katanya. Maka serahkan kepada Allah. Para ulama-ulama klasik juga punya alasan
kenapa memahami ayat-ayat mutasyabih yang dibuka dengan huruf hijaiyah itu dengan makna seperti tadi? Karena merujuk pada pandangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pernah ditanya tentang makna alif lam mim. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Hada sirrun min asrarillah." Ini adalah rahasia di antara rahasia-rahasia Allah, katanya. Karena ini rahasia, maka yang paling tahu cuma Allah maknanya. Nah, berangkat dari pahamnya Abu Bakar Siddiq itu, Imam Jalalain, Ibnu Katsir, Baidawi, Ibnu Abbas mengatakan ayat itu yang tahu cuma Allah. Beda dengan ulama khalaf, ulama modern. Ulama modern memahami ayat mutasyabih lebih berani. Nggak puas dengan penjelasan kayak begitu, katanya. Mereka kemudian mencari tahu, menggali lagi maknanya. Alif itu adalah singkatan dari Allah, katanya. Lam kependekan dari Jibril, katanya. Mim singkatan dari Muhammad, katanya. Jadi Quran itu asalnya dari Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dipikir-pikir ada benernya. Kalau diusut-usut ada benernya. Tapi kalau tanya dari mana dalilnya, ya begitu dicocok-cocokkan. Gitu. Di situ tingkat kelemahan ulama-ulama khalaf. Bapak Ibu muliakan Allah, ada ulama yang kontemporer, gitu, yang sekarang, yang belakangan, gitu. Seperti Profesor Wahbah, ya, Pak Quraisy Shihab itu termasuk kontemporer. Gitu. Ketika memahami ayat-ayat itu menggunakan pendekatan kompromistis, gitu. Dikompromikan antara pendapat klasik dengan modern. Gitu. Kaitannya dengan judul tema ngaji kita sekarang ini. Di era digitalisasi seperti sekarang, atau di era digital sekarang, apakah Quran masih relevan? Apakah Quran masih urgent, masih urgen, masih penting? Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita tidak bisa membantah zaman itu terus berkembang. Dulu ada zaman klasik, pra-modern, modern, kontemporer. Zaman kontemporer diisi dengan apa? Dengan zaman informasi. Era informasi diikuti lagi dengan era digital. Sekarang digital. Ada orang nganggap karena sekarang sudah serba digital, maka yang namanya Quran udah nggak penting lagi. Jawabannya, setiap wahyu Allah yang turun dari Allah kepada umat manusia selalu pada prinsipnya tidak pernah bertentangan dengan akal. Prinsipnya, begitu turun, nggak bertentangan dengan akal atau hasil olah akal manusia. Apa maknanya? Quran yang diturunkan oleh Allah pada dasarnya tidak bertentangan dengan era digital, dengan era informasi. Kenapa? Karena ada ayat-ayat Quran yang bisa didigitalisasikan. Sekarang sudah banyak. Kalau Bapak lihat di Quran, ada Quran digital namanya. Caranya gimana? Kalau Bapak mau cari ayat, misalnya saya mau tahu ayat tentang pertemuan dengan Allah, liqa'ullah, ditulis itu liqa'ullah. Nanti muncul tuh ayat tentang liqa'ullah, bertemu dengan Allah. Ternyata ada ayatnya, surat Kahfi 110. Kita mau cari lagi misalnya ayat kursi, ayat 25 Al-Baqarah. Kita tulis ayat kursi, ayatul kursi, dia akan tampil gitu. Ayat yang menyebutkan kursi, gitu. Mana itu ayat 255 surah Al-Baqarah. Artinya apa? Ketika Quran yang asalnya wahyu ini diperhadapkan dengan digitalisasi zaman,
dia tidak menolak akal gitu. Dan akal justru membenarkan Quran gitu. Tapi catatannya gimana? Tidak semua yang bisa didigitalisasikan gitu. Yang bisa didigitalkan hanyalah adalah yang bersifat fisik. Mana tadi minum saya itu, Pak? Gimana kalau minum dulu nih? Dari siang ngomong terus, Pak. Baik. Yang bisa didigitalisasikan adalah hanya yang bersifat fisik. Misalnya ayat-ayat Quran yang tertulis itu dikasih angka gitu. Dikasih pilihan-pilihan. Ayat yang menyebut liqa itu dikumpulkan, nanti akan muncul secara artificial intelligence, muncul semua yang berjudul liqa muncul semua gitu. Nah, dari sudut itu Quran bisa didigitalisasi, tapi isi Quran nggak bisa gitu. Bisa diikutin nggak? Belum lagi. Kalau lihat fisiknya Quran bisa didigitalisasikan, tapi kalau kontennya, isinya Quran nggak bisa. Kenapa? Karena isinya Quran itu wewenang Allah, gitu. Tapi kalau struktur isi urut-urutan dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai An-Nas bisa. Karena itu adalah barang nyata, bentuk yang kelihatan, bisa diolah dengan data, gitu. Apa artinya? Quran tetap relevan dengan zaman apapun, dan ajaran Quran tetap urgen di zaman seperti apapun gitu. Kalau begitu kita bersyukur punya Quran. Amin. Setuju apa enggak? Mungkin kalau kita enggak ngerti Quran enggak kayak begini sekarang kita. Mungkin kalau kita tidak belajar Quran, kita nggak tahu arah kemana mesti menuju hidup ini. Quran itu mengarahkan itu. Itu sebabnya ayat pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, bukan juga perintah haji. Tapi ayat pertama turun kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW pada malam 17 Ramadan di Gua Hira di Jabal Nur adalah ayat yang justru mencerahkan hidup manusia di seluruh dunia. Apa itu? Iqra, bacalah. Kenapa perintah baca? Karena kebutuhan masyarakat pada zaman itu, pada abad ke-5 ke-6 Masehi, justru dalam keadaan serba tidak tahu. Orang Timur Tengah ketika itu dalam keadaan jahiliyah. Kalau bahasa kita, serba nggak tahu. Nggak tahu yang benar, nggak tahu yang bagus, nggak tahu yang halal, nggak tahu yang haram. Itu. Sementara orang Barat di Eropa sana, in the dark age, hidup di zaman gelap. Baru saja ditinggalkan Nabi Isa, belum ada pedoman baru, Nabi yang baru, gitu. Mereka sedang bingung, kemana mesti berbuat, gitu. Allah mengatakan Iqra, kuasailah ilmu pengetahuan, gitu. Jadi membaca di sini artinya kuasai ilmu pengetahuan. Tapi kata Allah, Iqra aja tidak cukup. Mesti bismi rabbika, dengan asma Tuhanmu. Ilmu aja tidak cukup katanya. Mesti ada yang kedua, harus dengan iman. Setuju nggak? Kenapa ilmu harus dengan iman? Karena ilmu saja tanpa iman muncul kerusakan di masyarakat. Orang ngerti bom atom, dibikin bom atom dipakai buat membunuh manusia. Orang ngerti bagaimana bikin bom hidrogen, gitu. Dibikinlah bom hidrogen, dihancurkanlah Hiroshima Nagasaki. Kenapa? Karena ilmu tanpa dipandu oleh iman. Ketika ilmu dipandu oleh iman, iman mengarahkan. Bapak dokter misalnya gitu. Ketika bapak punya ilmu kedokteran, bapak punya iman.
Bapak buka praktek jam 17 sampai jam 19. Tiba-tiba ada tamu, orang sakit, pasien pukul 19.30 datang. Lebih setengah jam. Karena Bapak punya iman, si dokter tuh punya iman, ketika ada orang datang 7:30 di luar jam kerjanya, imannya bilang tolongin. Orang sakit, dia butuh pertolongan kamu. Ilmu itu digunakan buat menolong orang. Gitu ya. Kalau nggak punya iman, apa bilang? Udah tutup jam kerja saya. Jam saya jam 19 dari jam 17. Kenapa Anda baru datang sekarang? Kalau punya iman enggak. Kalau begitu, iman mengarahkan hidup manusia dan ilmu manusia pada kemaslahatan. Tapi ilmu dengan iman aja belum cukup. Mesti ada yang ketiga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah katanya dengan asma Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqa itu fi'il, fi'il itu amal, pekerjaan. Jadi satu ayat isinya 3 ini penting sekali. Ilmu, iman, amal. Setuju nggak? Punya ilmu dengan iman aja nggak cukup kalau nggak ada amalnya. Punya amal tapi nggak punya ilmu, ngaco, gitu. Nggak ada warah, gitu. Jadi 3 ini penting. Karena itu Quran itu menjawab tantangan zaman pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi itu apa? Untuk merubah hidup ini maju, kuasai ilmu. Amin. Ya Rabbal. Baik, sekarang kita dalamin dikit lagi. Kalau baca Quran, kita tidak cukup dengan terjemah. Mesti ada tafsir yang mesti kita baca. Ketika kita baca tafsir, kita akan diberi arahan oleh ilmu tafsir. Misalnya, ada ayat yang lafalnya umum, tapi maksudnya khusus. Sebaliknya, ada ayat yang lafalnya khusus, tapi maksudnya umum. Mana contohnya? Ayat yang lafalnya umum, tapi maksudnya khusus. Misalnya, wal asri innal insana lafi khusrin. Ada kan? Diam aja nih. Demi masa katanya. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Kata-kata. Pertanyaannya, apa semua manusia rugi? Gitu. Kalau lihat maknanya, al-insan semua manusia. Apa semua manusia rugi? Kata gitu. Oh ternyata karena ada kata illa setelah innal insan lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat sampai selesai. Maka yang dimaksud al-insan di sini bukan semua manusia. Sesungguhnya orang yang tidak beriman sungguh dalam keadaan rugi. Kenapa bisa disimpulkan tadi insan illa kecuali apa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali yang beriman dan beramal soleh serta bertawasiat dengan kebenaran, berwasiat dengan kesabaran. Gitu. Jadi kalimatnya umum tapi maksudnya khusus. Ada lagi. Kalimatnya khusus tapi maksudnya umum. Mana misalnya? Ada ayat di Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan katanya bagi kamu memakan bangkai, memakan darah dan memakan daging babi. Kalimatnya daging babi, khusus daging babi. Kalau orang baca ayat itu hanya dari terjemah, yang dilarang kan dagingnya, yang saya makan jeroannya, yang saya makan kikilnya, kan boleh dong. Yang dilarang di Quran daging babi, yang saya makan kikilnya atau jeroannya. Orang ini nggak ngerti tafsir. Gitu. Kalau dalam tafsir, meskipun kalimatnya khusus, tapi maksudnya umum. Dilarang, diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Artinya apa? Semua yang melekat pada babi dilarang. Gitu. Kenapa Allah menyebutnya lahmul khinzir, daging babi? Karena pada umumnya yang biasa dimakan dagingnya.
Tapi meskipun kalimatnya disebut daging babi, tapi maksudnya seluruh yang terikat pada babi dilarang. Gitu. Itu artinya kalimatnya khusus, maknanya umum. Yang bisa menjelaskan begitu tafsir. Kalau begitu tausiahnya bagus sekali kalau orang Al-Ittihad mau memahami Quran dengan mempelajari tafsirnya. Setuju nggak? Karena kalau nggak belajar tafsir kacau Pak. Contoh lagi nih, belajar hadis. Kalau belajar hadis cuma dari Google, bisa-bisa salah arah. Cuma dari browsing aja, di browsing aja tuh, ya. Misalnya sudah pernah saya sampaikan mungkin di sini. Ada hadis kata dalam hadis itu katakan karena Rasulullah SAW yaqulu bi thalathati asabi'. Nabi Muhammad kalau makan dengan 3 jari. Hadisnya benar, sahih, tidak salah gitu. Kalau orang baca hadis itu saja tanpa lihat syarah penjelasannya, begitu lihat orang makan dengan 5 jari diomelin. Kamu nggak ikuti sunnah Nabi kata gitu. Makan 5 jari. Nabi cuma 3 jari loh kata gitu. Ini hadisnya. Hadisnya nggak salah, maknanya juga tidak salah, tapi pemahamannya mesti diluruskan. Karena mesti diluruskan. Hal-hal yang terkait dengan budaya itu tidak selalu bisa dijadikan patokan. Makan, minum kan budaya. Budaya terikat dengan akal dan lingkungan kebiasaan setempat. Orang Indonesia makan pakai nasi, betul nggak? Sayur asem, ikan asin, sambal, pakai 3 jari, kapan ngelar? Betul nggak? Makanya 3 jari kapan ngelarnya, gitu. Jadi bukan salah hadisnya, pahamnya mesti diluruskan. Nah, yang menjelaskan itu guru. Artinya belajar hadis juga mesti pakai guru. Kalau Bapak belajar Sahih Bukhari, saya ngajar Sahih Bukhari tempat di At-Taqwa sana. Saya tidak baca itunya, yang saya baca syarahnya. Syarahnya itu Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjelaskan hadis itu dalam konteks apa, gitu. Dijelaskan dalam situasi apa Nabi menyampaikan itu, gitu. Contoh lagi, Nabi Muhammad SAW kalau hujan itu keluar rumah sambil mengangkat tangan bersyukur pada Allah hujan-hujanan. Itu fakta tuh. Nabi begitu kalau hujan gitu. Bapak begitu hujan keluar basah-basahan tengah malam. Besok keluar lagi kalau hujan-hujan ikut Rasulullah. Lama-lama kembung perutnya. Kenapa? Memahaminya nggak tepat. Di mana teman? Nabi Muhammad di Madinah hujannya setahun paling sekali 2 kali. Jadi begitu hujan seneng. Makanya orang Mekah kalau dia tawaf, ketika mereka tawaf tiba-tiba hujan nggak berhenti tawaf, jalan terus seneng gitu. Kita hampir tiap hari hujan. Kalau asal hujan-hujanan, lama-lama kembung perutnya. Jadi kalau gitu gimana? Hadis itu juga ada catatan-catatannya. Kalau begitu tausiahnya Al-Ittihad jamaahnya bagus, jangan jauh-jauh dari ilmu. Setuju? Sebab kalau enggak berantem melulu kerjanya Pak, nyalahin orang melulu gitu. Kenapa? Pahamnya cuman itu aja, huruf demi huruf, nggak lihat konteks apa itu gitu. Contoh lagi nih, hadisnya berbunyi sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Luruskan safmu katanya, karena sesungguhnya lurusnya saf sebahagian dari sempurnanya salat. Hadisnya sahih. Pertanyaannya, meluruskan saf gimana caranya? Kalau ngikut hadis itu asal lurus aja gitu. Mulai kanan lihat gitu. Terus supaya lurus lagi kakinya dirapetin. Jadi nyari kaki orang gitu. Kalau udah nempel baru disebut lurus. Ternyata ada hadis lain.
Ada hadis lain mengatakan sawu baina manakibikum, luruskan bahumu. Yang lurus, yang disuruh lurus bahunya. Kalau bahu lurus, kaki pasti lurus. Kalau gitu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hambal, pendapat Imam Maliki nggak salah. Kata Imam Syafi'i, kaki orang sholat itu cukup 1 jengkal kira-kira, gitu. 1 jengkal cukup, gitu. Ya. Imam Hambali juga sama begitu. Ya. Imam Malik juga sama kayak gitu. Saya perhatikan orang sholat nggak ada nyari kaki orang lain. Kenapa? Cukup kalau bahunya cukup. Nah, kalau begitu belajar hadis nggak bisa cuma 1. Maka dari itu kalau Bapak belajar hadis mesti 1 bab hadisnya banyak, beda redaksi tapi temanya 1. Gitu. Itu sebabnya perlu lebih cerdas lagi. Supaya apa? Tidak mudah nyalain orang. Setuju apa enggak? Kalau Islam dengan Islam sudah saling menyalahkan, di sini nih Pak nih, Islam mulai rapuh gitu. Kalau gitu gimana? Orang mesti saling menghargai pendapat orang lain. Setuju? Contoh nih Pak. Bapak tahu Imam Syafi'i ya? Imam Syafi'i lahir di Gaza. Gaza itu yang sekarang sedang konflik. Lahir beliau di situ, terus belajar di Mekah. Belajar di Mekah, nah Imam Syafi'i pergi ke Baghdad. Gitu. Belajar mendalami ilmu di Baghdad dengan sangat baik. Ketika sekali tempo Imam Syafi'i sholat subuh di masjid yang dibangun Imam Hanafi. Jadi Imam Syafi'i diminta jadi imam sholat di masjid Imam Hanafi yang dibangun Imam Hanafi. Ketika itu Imam Syafi'i maju jadi imam sholat subuh. Ketika sholat subuh Imam Syafi'i nggak baca doa kunut. Gitu. Padahal Imam Syafi'i mengajarkan doa kunut itu sunnah ab'ad. Sunnah yang bila ditinggalkan mengharuskan orang itu melakukan sujud sahwi. Ketika sholat jadi imam di masjid yang dibangun oleh Imam Hanafi, Imam Syafi'i tidak melaksanakan subuh dengan menggunakan doa kunut. Ditanya sama makmumnya, tuan guru kalau bahasa sekarang, kenapa tuan guru ketika jadi imam barusan tidak membaca doa kunut? Bukankah tuan guru yang memfatwakan bahwa doa kunut itu sunnah ab'ad, sunnah yang mendekati wajib, yang bila ditinggalkan mengharuskan orang mesti sujud sahwi, katanya. Apa kata Imam Syafi'i? Saya melakukan ini karena saya menghormati muassis hadzal masjid, menghormati pendiri masjid ini, itulah Imam Hanafi yang berpendapat bahwa membaca doa kunut tidak sunnah. Gitu. Apa maknanya? Di kalangan penggede-penggede mujtahid ini ada suasana yang saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Gitu. Kalau begitu gimana? Kalau kita makin tambah ilmunya, makin banyak pengetahuannya, makin maju, ya pemahamannya tentang Islam akan menjadi orang yang arif, saling menghormati. Amin. Ya Rabbal. Dan kalau ini terjadi, masyarakat yang seperti itu akan masyarakat yang marhamah, masyarakat yang apresiatif, menghargai orang. Gitu. Bahwa itu hidup ada perbedaan, iya. Di mana-mana ada perbedaan. Di perbedaan itu tidak dijadikan sebab untuk tidak bersatu. Gitu. Setuju ya? Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir kali ya, zaman boleh berubah, dunia boleh berganti, bahkan langit boleh runtuh, tapi Quran tidak akan berubah. Gitu. Setuju? Siapa bilang? Allah sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran itu, katanya. Kami pula lah yang akan memelihara Quran itu, katanya gitu. Kami itu Allah dan malaikat. Faktanya, setiap kali ada usaha merubah Quran, Allah turun tangan. Dulu ada Quran dari cetakan Israel. Ketahuan di masyarakat, langsung jaksa agung tarik.
Ada Quran cetakan Belanda, beredar di masyarakat, banyak yang salah, hurufnya, harokatnya banyak berhenti, ditarik. Ada Quran dicetak di Jepang, cetakannya salah, isinya salah, ditarik dari peredaran. Ini maknanya apa? Setiap ada usaha sengaja atau tidak sengaja merubah Quran, Allah langsung turun tangan. Dan satu-satunya kitab suci yang sampai sekarang masih terjaga keasliannya, itulah Quran. Alhamdulillah. Setuju apa enggak? Taurat sudah berubah. Gitu. Profesor Farid Wajid dari Al-Azhar itu meneliti Taurat sampai ke Sorbonne di Paris sana. Diteliti arsip-arsip tentang Taurat itu yang ada di perpustakaan kerajaan Prancis dulu. Diteliti sampai banyak. Kesimpulannya apa? Taurat yang diteliti itu dengan Taurat yang berada di masyarakat Indonesia sekarang ternyata beda. Gitu. Bedanya apa? Taurat yang sekarang beredar sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan dari aslinya. Gitu. Tapi Quran dulu, sekarang, besok tetap sama. Betul kan? Bapak pergi kemana aja deh. Tuh. Qurannya sama. Saya ke Amerika Serikat sama Qurannya. Saya ke Kanada sama. Saya ke Perancis baca Quran di masjid di sana di Perancis, di kota Paris itu ada masjid besar, Pak. Masjid besar, satu-satunya besar, dibangun oleh Raja Maroko atas lisensi Presiden Charles de Gaulle. Besar masjidnya, lebih besar dari ini. Setiap Jumat sore saya ikut, Jumat saya datang ke situ, sholat asar berjamaah. Quran dibagi-bagi satu-satu itu ke jamaah. Itu diumumkan. Yang dibaca surah Al-Waqiah ayat 1 sampai 10 gitu. Baca rame-rame gitu. Dalamnya keluar imamnya, imam masjid itu. Dia menjelaskan kepada jamaah yang barusan tuan-tuan baca ayatnya maksudnya begini, asbabun nuzulnya itu, konteksnya begini, ceritanya begitu. Diterangin. Yang belajar campur, kulit putih banyak, kulit hitam nggak kurang, sawo mateng juga banyak. Gitu. Apa maknanya? Di kota yang begitu metropolitan, bahkan megapolitan, masih ada orang belajar Quran. Amin. Kalau begitu, Kemanggisan jangan kalah. Setuju apa enggak? Iya. Saya contoh lagi nih Pak. Saya pernah tinggal di Karlsruhe. Anak saya 9 tahun di Karlsruhe di Jerman. Karlsruhe itu dekat Stuttgart. Kalau Bapak naik dari Stuttgart, dari Frankfurt, Stuttgart, naik kereta 1 jam sampai di Karlsruhe. Di Karlsruhe itu ada masjid cuma satu. Itu juga dari gudang yang nggak dipakai oleh umat Islam, dicari jalan supaya bisa dipinjam. Ya, lama-lama patungan dibeli gitu. Dibeli, kemudian dirubah interiornya, ada Allah, ada Muhammadnya. Kalau di sana, kalau Jumat jam 12 misalnya, jam 12 lewat 5 menit. Setengah 12 orang datang. Setengah 12 datang. Jamaah datang banyak. Begitu mereka datang setengah 12, imamnya khutbah. Khutbahnya isinya ceramah, pengajian. Yang dibicarakan apa? Quran. Gitu. Nanti jam 12.05 menit pas waktu Jumatnya, adzan gitu, khutbah 2-3 kalimat, tutup sholat. Gitu. Yang setengah jam dari setengah 12 sampai jam 12 isinya apa? Ceramah tentang Quran. Yang mendengar banyak Pak. Malah kalau di Jerman itu kalau masuk ke masjid tulis nama gitu. Nomor teleponnya berapa, emailnya berapa gitu. Ya, saya pernah 2-3 hari datang ke situ, pas hari keempat nggak datang, ditelepon tuh pengurus masjid. Kata pengurus masjid, Anda 2-3 hari ini nampak datang ke masjid kami, terima kasih. Kok hari keempat nggak datang? Anda sakit apa gitu. Masjidnya open, apa open? Peduli gitu. Apa Anda sakit atau Anda keluar kota? Kita ditanyain gitu kan, ya Allah, nggak datang sekali aja ditanyain.
Apa artinya? Mereka peduli kepada jemaahnya. Gitu. Malah di sana ada satu ruangan. Kalau kita sudah bikin absen gitu, terus suruh milih baju gamis gitu. Suruh pakai gamis, gitu. Pakai gamis, semua pakai gamis gitu. Yang perempuan juga gitu, disediakan mukena yang khusus buat ibu-ibu. Apa maknanya? Orang sana gandrung belajar Quran. Amin. Ya Rabbal. Yang terakhir ya. Saya di Washington saya pernah ceramah Quran. Waktu selesai ceramah, saya tanya sambil makan buka puasa. Saya tanya sama sebelah, di mana tinggal? Kata dia itu, oh saya tinggal jauh katanya, 40 miles from here, 40 mil dari situ, dari Washington. Kalau 1 mil berapa? 1,5 kilo ya? Ya kan? 1 mil itu 1,5 kilometer. Dari dia tinggal 60 kilometer dari situ. Dia sengaja datang ke situ cepat mendengarkan kajian Quran. Apa maknanya? Orang 60 kilometer datang untuk belajar Quran. Di sini 6 meter nggak datang. Betul Pak, betul tuh ya, Bapak saya betul. 2015 saya diundang ke sana gitu. Kalau gitu gimana? Mari makmurkan Islam, makmurkan Masjid Al-Ittihad dengan apa? Syiar Quran. Amin. Ya Rabbal. Dan faktanya, kenyataannya orang berkah gara-gara Quran. Gitu. Orang maju gara-gara Quran. Dan Yahudi takut Pak sama orang yang menguasai Quran. Takut dia, karena dia tahu kalau orang menguasai Quran pasti menguasai yang benar nih gitu. Kalau gitu gimana? Kuasai Quran. Paling sedikit baca Quran. Nanti Allah memberikan hidayah kepada kita. Ayat hadisnya sudah dibaca sama Bapak tadi. Nanti Quran itu akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Itu ngajinya. Selamat memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Semoga Allah mengaruniai Bapak Ibu Lailatul Qadar. Sedang di dunia, sedang di akhirat. Badan sehat masuk surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimnal Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.